Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Gustantri Alifia Putri dan rekan-rekan saya yaitu Ade Fitra Maulidia, Anissa Dianita, dan Dila Fadilatul. Kami akan menjelaskan tentang aspek sosial budaya pada bayi baru lahir. Apa itu aspek sosial budaya pada bayi baru lahir? Apa itu bayi baru lahir? Bayi adalah anak manusia yang belum lama lahir. Dalam konteks kedokteran, bayi yang baru berusia di bawah 28 hari disebut neonata. Istilah bayi prematur dan bayi postmatur merujuk kepada bayi yang dilahirkan dengan durasi kehamilan yang di batas normal pada 37-40 minggu. Mitos atau fakta bayi baru lahir tidak boleh keluar rumah sampai 40 hari di daerah Jawa Timur? Jawabannya adalah mitos. Kota Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia, Yeni Rustina, mengakui pada masa itu bayi memerlukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan, terutama pada masa rentan usia neonatus 0-28 hari. Yeni menambahkan soal ini tidak masalah asalkan bayi tetap berada di dekapan ibunda. Nggak ada masalah, namun supaya bayi tetap hangat, metode kanguru itu tetap efektif. Dibandingkan kereta didorong, mending ditempelkan di dada ibunya. Hal ini mencegah bayi kehilangan nafas, infeksi, dan lebih dekat dengan ibu secara batin dan emosional. Mitos atau fakta jika belum mata dipotong agar tumbuh lebih lentik? Daerah Palembang. Jawabannya adalah mitos. Menggunting bulu mata bayi hanyalah mitos. Dr. Natalia Epton, dokter spesialis anak dan ahli neonatologi dari International Pediatric Clinic Singapura, menjelaskan bahwa yang mempengaruhi lentik atau tidaknya bulu mata adalah nutrisi yang dikonsumsi bayi dan faktor keturunan. Berikut ini rekan saya Anissa Dianita. Berikut ini merupakan mitos atau kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat di Lampung. 1. Bayi harus dibedong dengan ketat agar kakinya tidak bengkok. Pada kenyataannya, membedong bayi dengan ketat tidak ada hubungannya dengan bentuk kaki. Tujuan membedong bayi adalah agar bayi merasa hangat dan nyaman. Jika bedongnya terlalu kuat dan ketat, maka bayi akan susah bergerak, bahkan mungkin bayi akan merasa sesak karena ikatan bedong yang terlalu kuat. 2. Bayi boleh diberi pisang agar cepat besar. Bayi baru lahir hanya membutuhkan ASI. Sebaiknya bayi diberi ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Sedangkan pendamping ASI mulai diberikan saat bayi berusia 6 bulan. Tetapi ada masyarakat awam memberikan pisang kepada bayi yang belum genap berumur 6 bulan. Padahal pemberian MPASI yang terlalu dini tanpa adanya indikasi dan anjuran dokter bisa membahayakan pencernaan bayi. Jadi, jangan memberikan makanan apapun termasuk pisang kepada bayi baru lahir. Saya, Ade Fitra Maulidia, akan menjelaskan tentang beberapa mitos yang ada di daerah Palembang. 1. Tidak boleh memotong kuku bayi sampai umur 40 hari. Pada beberapa bayi, kuku mereka sudah panjang sejak lahir. Awalnya, kuku bayi baru lahir masih lunak. Beberapa hari kemudian akan menjadi keras dan bisa melukai kulit. Sejak baru lahir, kuku bayi sudah boleh dipotong. Gunakan gunting kuku khusus untuk bayi. Dan selalu berhati-hati saat memotong kuku bayi agar tidak melukai jari tangannya. 2. Pusar yang bodong harus ditempel koin. Saat bayi menangis, pusar mereka akan menonjol sehingga terlihat bodong. Hal ini disebabkan karena otot dinding bayi yang masih lemah. Menempel koin pada pusar bayi bisa beresiko terjadinya infeksi. Jadi, jangan menempelkan koin ke pusar bayi ya. Saya, Dila Fadila, akan menjelaskan tentang mitos bayi baru lahir menurut suku yang ada di Kalimantan. Yang pertama, bayi diberi kopi untuk mencegah kejang. Menurut Dr. Devia, ini adalah mitos perawatan bayi yang tidak perlu dipercaya. Pasalnya, bayi tidak butuh asupan kafein dan memberikan kopi kepada bayi tidak ada manfaat nutrisinya. Kebiasaan memberikan kopi ke bayi ini justru menyebabkan masalah kesehatan berlanjut. Intinya, bayi hanya butuh ASI dan makanan bergizi untuk menunjang masa pertumbuhan mereka. Dan yang kedua, jangan sering digendong, nanti bau tangan. Lagi-lagi, ini adalah mitos perawatan bayi yang tidak terbukti benar. Dijelaskan oleh Dr. Devia, bau tangan adalah hal yang tidak menyangkut perkembangan fisik dan mental bayi. Bahkan, dengan menggendong bisa membuat bayi terasa tenang dan aman. Tidak ada istilah bau tangan. Menggendong adalah salah satu cara menenangkan bayi, membuat bayi merasa aman dan nyaman, kata Dr. Devia Irin.
Nah, sekian video tentang aspek sosial budaya terhadap bayi baru lahir. Dari video ini, saya berharap agar ibu-ibu lebih berhati-hati dan cerdas untuk memilih perawatan yang terbaik untuk sang buah hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.